Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Intan akan menjawab pertanyaan UAS terkait mata kuliah Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Pak Habibie. Yang pertama terkait perangkat pemroses atau processing device. Nah, perangkat pemroses ini berfungsi untuk menjalankan instruksi dan mengolah data. Contohnya seperti CPU dan GPU. Nah, CPU ini biasa disebut dengan Central Process Unit yang merupakan otak dari komputer. Sementara GPU ini biasa disebut dengan Graphics Processing Unit yang khusus mengolah grafis. Kemudian ada perangkat masuk atau input device. Nah, perangkat masuk ini berfungsi untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, dan scanner. Kemudian juga ada perangkat keluaran atau output device. Nah, jadi perangkat keluaran ini berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer. Nah, contohnya itu seperti monitor, printer, dan speaker. Kemudian juga ada terkait perangkat penyimpanan atau biasa disebut dengan stock device. Nah, perangkat penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Nah, perangkat penyimpanan ini juga mempunyai contoh seperti hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, dan flash drive. Jadi dalam sebuah jaringan komputer, perangkat-perangkat itu tuh terhubung melalui berbagai media seperti kabel internet, wifi, atau koneksi bluetooth. Misalnya komputer dengan CPU yang terhubung ke keyboard dan mouse untuk menerima input, kemudian memproses data dan menampilkan hasilnya di monitor. Nah, data yang diproses tersebut dapat disimpan di perangkat penyimpanan seperti HDD atau SSD. Jadi, peran jaringan sangat penting dalam memungkinkan komunikasi data yang cepat dan efisien antara perangkat, baik di dalam satu lokasi maupun di seluruh dunia. Pengertian perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi atau program yang memungkinkan perangkat keras komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, terdapat tiga jenis utama perangkat lunak. Yang pertama ada sistem operasi, program aplikasi, dan program bahasa. Yang pertama terkait sistem operasi atau operating system. Di sini adalah sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan dasar bagi program aplikasi. Contohnya adalah seperti Windows, MacOS, dan Linux. Jadi, sistem operasi ini bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer, mengatur memori, proses, perangkat input atau output, dan file system. Kemudian terkait program aplikasi atau application program tersendiri adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya adalah Microsoft Word untuk pengolahan kata, Adobe Photoshop untuk pengeditan foto, dan Google Chrome untuk browsing internet. Nah, jadi program aplikasi ini memanfaatkan sistem operasi untuk mengakses perangkat keras dan menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna menyelesaikan berbagai pekerjaan spesifik seperti menulis dokumen, mengedit foto, atau mengelola email. Dan terkait program bahasa adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengompilasi kode sumber menjadi program yang dapat dijalankan oleh komputer. Contohnya itu seperti Python, Java, dan C++. Nah, jadi program bahasa ini menyediakan alat pengembang perangkat lunak untuk membuat aplikasi baru dengan menulis kode dalam bahasa pemrograman tertentu.
Jadi, compiler atau interpreter dalam program bahasa ini menerjemahkan kode sumber menjadi bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh sistem operasi dan perangkat keras. Pengertian brainware merujuk pada manusia yang berperan dalam mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Brainware ini mencakup pengguna akhir, teknisi, pengembang perangkat lunak, analisis sistem, dan semua profesional yang terlibat dalam industri TIK. Peran brainware ini juga sangat penting karena mereka adalah penggerak utama yang memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mencapai tujuan bisnis dan operasional. Mereka juga bertanggung jawab untuk inovasi, pemeliharaan, dan peningkatan sistem TIK yang digunakan. Untuk tantangan utama dalam mengembangkan brainware ini yang berkualitas termasuk kesenjangan keterampilan, perubahan teknologi yang cepat, dan kurangnya pendidikan serta pelatihan yang memadai. Kesenjangan keterampilan terjadi ketika permintaan untuk keterampilan tertentu melebihi ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Jadi, perubahan teknologi yang cepat mengharuskan para profesional TIK untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan terbaru. Dan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dan kompetensi dalam bidang TIK. Jadi, solusi konkret untuk meningkatkan kualitas brainware ini meliputi investasi dalam pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, menyediakan program sertifikasi yang diakui, dan peningkatan kolaborasi antara industri dan institusi pendidikan. Terus, pemerintahan dan perusahaan dapat menyediakan beasiswa, kursus online, dan pelatihan di tempat kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Kemudian terkait program sertifikasi yang diakui secara global dapat membantu memastikan bahwa para profesional memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar industri. Selain itu, kemitraan antara industri dan institusi pendidikan dapat memastikan kurikulum yang relevan dan mendukung magang atau pengalaman kerja langsung bagi siswa. Dengan langkah-langkah ini, kualitas brainware dapat ditingkatkan untuk mendukung perkembangan TIK secara efektif dan berkelanjutan. Pengertian internet adalah jaringan global yang menggabungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia yang memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi secara cepat dan efisien. Nah, secara umum, internet ini bekerja melalui protokol atau biasa disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, di mana data dipecah menjadi paket-paket kecil, dikirim melalui berbagai root jaringan dan disusun kembali di tujuan akhir. Kemudian, terkait pengaruh positif internet sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam pendidikan, internet ini telah memungkinkan akses ke sumber belajar tanpa batas seperti kursus online, perpustakaan, digital, dan platform learning. Sebagai contoh, seorang siswa di Indonesia dapat mengikuti kuliah dari universitas di Amerika Serikat melalui platform seperti Coursera atau edX. Nah, jadi dalam komunikasi, internet memfasilitasi interaksi instan melalui email, pesan instan, dan video conference, menghubungkan orang-orang di berbagai belahan dunia dengan mudah. Misalnya, aplikasi seperti Zoom dan Microsoft Teams memungkinkan kolaborasi kerja jarak jauh. Dalam kehidupan sosial, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagai informasi, dan membangun komunitas. Selain positif, internet juga memiliki pengaruh negatif. Dalam pendidikan, ketergantungan pada informasi online dapat mengurangi kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan melakukan penelitian mendalam. Nah, dalam bisnis,
keamanan siber menjadi tantangan besar dengan meningkatnya ancaman peretasan dan pencurian data. Dalam komunikasi, internet dapat menyebabkan miskomunikasi dan hilangnya interaksi tatap muka yang penting untuk hubungan interpersonal. Nah, jadi dalam kehidupan sosial, media sosial bisa menyebabkan kecanduan, penyebaran informasi yang salah atau hoax, dan cyberbully. Misalnya, kasus penyebaran hoax tentang kesehatan di media sosial dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI adalah bidang teknologi yang mengembangkan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengolahan bahasa alami, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Nah, AI di sini memanfaatkan algoritma dan data untuk belajar dan beradaptasi serta meningkatkan kemampuannya. Implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan manusia sangat luas. Secara etika, AI di sini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, bias algoritmis, dan tanggung jawab moral dalam pengambilan keputusan otomatis. Nah, dalam pekerjaan, AI dapat mengotomatiskan tugas rutin dan kompleks, serta meningkatkan produktivitas, tetapi juga memicu kekhawatiran tentang pengangguran teknologi. Dalam hal privasi, pengguna AI untuk analisis data besar dapat mengancam privasi individu jika tidak diatur dengan benar. AI di sini diprediksi akan membentuk masa depan teknologi informasi dan komunikasi TIK secara signifikan dalam 10 tahun ke depan. Nah, AI akan semakin terintegrasi dalam berbagai aplikasi, dari asisten virtual yang lebih cerdas hingga sistem manajemen bisnis otomatis. Nah, contoh kompleks dari aplikasi AI saat ini adalah seperti chatbot, seperti Siri dan Google Assistant, yang mana sistem rekomendasi seperti inilah yang digunakan oleh Netflix dan Amazon, serta kendaraan otonom seperti yang dikembangkan oleh Tesla. Bahkan di masa depan, AI dapat membawa inovasi seperti dokter virtual yang mampu mendiagnosis penyakit dengan akurasi tinggi. Nah, jadi terkait potensi AI di masa depan sangat besar, namun juga memerlukan perhatian serius terhadap regulasi dan kebijakan yang memastikan penggunaannya bertanggung jawab dan etis. Nah, regulasi yang kuat akan diperlukan untuk mengatasi tantangan privasi dan keamanan data, serta untuk memastikan bahwa manfaat AI didistribusikan secara adil dan eksklusif, menghindari peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi.